Hai teman-teman, namaku Nika. Aku ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi di masa lalu. Ketika itu aku merayakan ulang tahunku yang ke-13. Sejujurnya jika itu tidak terjadi padaku, aku akan berpikir bahwa hal seperti ini adalah plot dari beberapa film horor. Sekarang dengarkan dan tonton sampai selesai. Aku memutuskan untuk merayakan ulang tahun ke-13 bersama dengan keluarga. Kami meletakkan meja besar, menggantung balon, dan menciptakan suasana perayaan yang meriah. Pada saat acara, semua kerabat mulai berkumpul. Perayaan itu berlangsung hingga tengah malam. Ibuku sangat mengantuk, sehingga dia bahkan lupa untuk membersihkan meja. Aku akan ingat selama sisa hidupku apa yang akan terjadi selanjutnya. Oh ya, aku lupa memberitahu kalian. Ya, anjingku, dia bernama Lord. Anjingku pasti merasa kenyang. Dan dengkurannya bahkan akan terdengar oleh para tetangga. Aku tidak ingin segera tidur ketika aku datang ke kamar. Jadi, aku memutuskan untuk membaca buku. Semuanya tenang dan sunyi. Di sekitarku hanya ada bunyi gemeretak tulang yang sesekali terdengar dalam suasana sepi itu. Awalnya aku tenang, tetapi lama-kelamaan aku tidak tahan lagi. Aku berteriak pada anjingku dan tiba-tiba aku berkeringat. Jika Lord tertidur, siapa yang bunyi barusan? Apakah mungkin ayahku? Lalu aku pergi ke dapur, tetapi tidak ada orang di sana. Ibuku mulai keluar ke lorong dan berkata, "Jangan makan di malam hari karena makanannya tidak akan dapat dicerna dengan baik." Tetapi ketika dia melihat bahwa aku tidak makan apa-apa, dia kemudian memanggil ayahku. Aku disuruh pergi dan masuk ke kamar. Ibu memberitahu ayahku tentang jejak kaki di lorong kami. Aku hampir menangis ketakutan. Aku berpikir, jejak kaki siapa? Dan kemudian ada suara bergemuruh dan suara pecahan kaca. Aku melompat ke tempat tidur dan melihat ada makhluk abu-abu yang terbang ke kamarku dan lalu masuk ke bawah tempat tidurku. Astaga, aku mulai berteriak histeris, sangat keras. Dan ibu dengan cepat berlari ke kamarku, membawa garpu di tangannya. Ayahku juga datang membawa kapak di tangannya. Aku masih tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Lalu, kami mulai merasa ketakutan. Aku memberitahu mereka tentang beberapa makhluk di bawah tempat tidurku. Ayahku kemudian menyalakan lampu dan mulai masuk ke dalam kolong tempat tidurku. Dia merayap di bawah tempat tidur dan kupikir ada hantu di sana atau sesuatu yang akan menyeret ayahku. Tetapi apa yang terjadi? Ayah bangkit dan yang mengejutkan, dia mendapatkan seekor anak kucing kecil berwarna abu-abu dengan tulang di giginya. Ibu dan aku menarik napas dalam-dalam bersama-sama. Bahkan ternyata kehebohan yang menegangkan ini yang membuat seluruh keluarga tetap terjaga pada jam 1 pagi datang dari tetangga yang tinggal di atas tempat tinggal kami. Ya, datang melalui jendela yang terbuka ketika dia mencium bau daging. Begitulah. Ini adalah sedikit cerita tentang bagaimana anak kucing kecil menjadi tokoh horor dalam acara ulang tahunku. Hai kawan, namaku Masya. Mungkin setiap orang memiliki kisah cinta yang serupa dalam kehidupan mereka yang dimulai dengan jatuh cinta dengan seorang pria yang tinggal di kota lain dan berakhir dengan kenyataan dia seorang gay. Pada awalnya kisahku tampak terlalu sering terjadi, tapi jangan langsung mudah menyimpulkan. Aku berusia 15 tahun ketika ini terjadi. Semua teman-temanku selalu mengucilkanku. Karena itulah aku berkencan dengan pria yang berusia lebih tua dariku. Suatu ketika aku jatuh cinta dengan seorang pria yang berusia 40 tahun. Saat itu aku masih berusia 15 tahun.
Ya, cinta adalah sebuah kata yang kuat. Bisa dikatakan bahwa dia sangat perhatian padaku. Setiap akhir pekan, aku sering bergaul dengan gadis-gadis di suatu klub. Tentu saja, anak-anak muda terus berusaha menemui kami. Mereka bukan anak muda sih, mereka sebenarnya seusia. Tapi kami tidak terlalu memperhatikan mereka. Begitu seorang pria dewasa mendatangi kami dan menawarkan beberapa koktail, kami langsung setuju. Dia tampan, rapi, dan jelas terlihat bahwa dia kaya. Aku serasa dihipnotis. Sejujurnya, aku berkencan dengan banyak pria yang lebih tua dariku, tapi aku tidak pernah merasakan perasaan seserius ini. Kami sangat lelah dan aku mengatakan kepadanya bahwa kami ingin pulang. Aku tahu bahwa dia akan menawarkan tumpangan pada kami. Dan benar, ketika kami mendekati mobilnya, aku terkejut betapa mahalnya harga mobilnya itu. Aku penasaran apa pekerjaannya dan bagaimana dia mendapatkan begitu banyak uang. Setelah masuk mobil, kami mulai berpikir siapa yang akan diantar pulang terlebih dahulu. Temanku Anya tinggal lebih dekat dengan klub itu. Jadi kami memutuskan untuk mengantarnya dulu. Lalu kataku dalam hati saat itu dan menyadari bagaimana semua itu bisa berakhir. Kami mengantar Anya pulang dan melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan malam itu, kami mulai berkencan. Aku sangat menyukainya dan dia bilang dia juga menyukaiku. Aku tidak memberitahu orang tuaku tentang Igor. Jadi, aku tidak memberitahu orang tuaku tentang Igor karena aku tahu mereka tidak akan menyetujui hubungan kita dan bukan itu yang aku inginkan. Oleh karena itu, aku tetap diam. Aku memintanya untuk tidak bertemu denganku sepulang sekolah. Karena itu akan sangat mencurigakan. Singkatnya, kami menyembunyikan hubungan kami dengan cara terbaik. Semuanya berjalan sempurna selama 6 bulan pertama. Kami menikmati perjalanan yang panjang dengan mobil, mengunjungi restoran mahal dan dia memberikanku banyak pakaian dan perhiasan. Ketika sudah berjalan 6 bulan, kurasa ada yang berbeda dalam hubungan ini. Sekarang kami bertemu hanya seminggu sekali. Dia tidak pernah mengangkat teleponku dan bahkan tidak menelponku kembali. Aku sadar kisah cinta ini akan berakhir. Tapi kisah yang lain baru saja dimulai. Aku mulai merasa sakit setiap hari. Aku tidak bisa pergi kemanapun dan aku harus tinggal di rumah karena aku merasa sangat lemah. Orang tuaku memutuskan untuk membawaku ke dokter. Seperti yang kalian duga, aku hamil. Pada saat itu aku tidak tahu harus bagaimana. Orang tuaku tidak mengerti apa yang terjadi dan sama terkejutnya denganku. Mereka mulai bertanya denganku. Pertanyaannya, siapa dia? Aku menjawab, aku tidak tahu. Aku tahu jika mengaku kepada orang tuaku tentang Igor, maka mereka akan langsung memenjarakannya dan aku tidak ingin hal itu terjadi. Rencanaku, aku akan berbicara dengan Igor tentang kejadian ini, lalu kami akan mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Waktu itu kami bertemu bukan di restoran seperti biasa, tapi di mobilnya. Aku menatap matanya. Setelah menenangkan diri, aku menceritakan semuanya. Jawaban yang kudengar benar-benar mengecewakanku. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk memutuskan hubungan ini dan berhenti menggangguku? Apa yang terjadi? Mengapa kamu mulai memperlakukanku seperti ini? Dia memberitahuku bahwa dia memiliki keluarga, istri, dan 2 anak perempuan. Aku tidak mendengarkannya lagi. Dengan air mata berlinang, aku keluar dari mobilnya dan berlari tanpa tahu aku sedang di mana. Tak lama aku melakukan aborsi dan aku tidak melihat Igor lagi. Aku berusia 25 tahun sekarang dan aku memiliki keluarga bahagia, suami yang penyayang. Semua baik-baik saja dan aku sangat beruntung. Pesanku, kamu harus berhati-hati dalam setiap hubungan. Suatu hari kamu akan menemukan orang yang paling dicintai dan akan cocok. Biarkan kesalahan tetap ada selamanya di mana kamu membuatnya. Halo semua, namaku Ivan. Setiap hubungan pasti ada naik turunnya, salah paham atau kurangnya waktu bersama. Namun pasangan yang berhasil belajar untuk mampu menghadapi rintangannya dan menjaga utuh cinta mereka. Tapi kasusku beda. Semua bermula saat kekasihku Lisa mulai clubbing dengan teman-temannya beberapa kali dalam seminggu dan selalu pulang dalam keadaan mabuk berat. Sebagai fotografer, aku bekerja dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Artinya kami hanya bisa bersama saat larut malam atau pada hari liburku yang sangat jarang. Mungkin itu sebabnya dia sering pergi nongkrong bersama teman-temannya yang bego itu. Maafkan kata kasarku. Pagi ini, aku merasa ini saatnya untuk berbicara. Aku membatalkan semua janjiku dan menyempatkan untuk berbicara dengan Lisa tentang situasi ini. Aku bertanya, kenapa kamu minum begitu banyak? Dan dia menjawab, terserah gue dong. Lalu,
Lisa segera keluar dari rumah. Aku mencoba untuk menghentikannya, tapi dia bergegas pergi. Malamnya dia pulang jam 2 malam dalam keadaan mabuk setelah pesta. Cewekku sudah menjadi pemabuk. Itulah yang terbesit dalam pikiranku. Jujur, semua ini membuatku ingin ikut mabuk dan melupakan semua problem ini. Tapi aku tahu, aku harus menolong Lisa dan berusaha menyadarkannya. Aku mulai bersikap serius. Pertama, aku ambil cuti 2 minggu untuk membuang semua pengaruh alkohol dalam hidup kami. Lisa pulang malam, mabuk seperti biasa, dan langsung tertidur. Saat dia bangun keesokan harinya, saya sudah merencanakan beberapa kegiatan bersama-sama, nonton, atau lainnya. Pertama kali dalam 6 bulan, aku melihat senyum tulus mengembang. Aku sangat senang. Kami bersama seharian, nonton film, berjalan-jalan di taman. Hampir semua tempat kami kunjungi. Benar-benar hari yang menyenangkan yang telah lama tidak kami alami. Malam telah larut saat tiba-tiba Lena, temannya, menelpon dan mengundangnya untuk ke klub. Dan tentu saja Lisa segera mengiyakan. Hanya Tuhan yang tahu betapa aku membenci Lena saat itu. Aku berusaha menghalangi Lisa. Toh kita sudah menghabiskan sehari yang menyenangkan. Dia pergi. Dan aku tenggelam dalam kesedihan. Aku pun tertidur. Saat membuka mata, kulihat Lisa menangis. Dia bercerita, ada beberapa pria yang mencoba untuk melecehkan dan merampok dia. Lisa berkata, dia malu pada dirinya sendiri dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Semua ini menyadarkanku, kita harus pandai membagi waktu dalam pekerjaan maupun di rumah. Kalau tidak, keluargamu juga malas meluangkan waktu bagimu. Hai semua, saya Sergei. Saya tinggal di flat dengan ibu saya. Sebuah keluarga dulu tinggal di sebelah saya, tapi mereka baru saja pindah. Pasangan baru, Ruslan dan pacarnya Alina, pindah di tempat mereka seminggu yang lalu. Satu hari ketika saya meninggalkan rumah, saya bertemu dengan Ruslan di pintu masuk dan kami saling menyapa. Saya mendengar suaranya yang menggentarkan saya, membuat saya merinding di sekujur tubuh. Saya berpikir, ya Tuhan, dan itu membuat saya merasa sedikit tidak nyaman. Ketika saya kembali ke rumah, saya mulai berpikir tentang apa yang terjadi. Mungkin saya membayangkan hal-hal. Setelah beberapa hari, saya melihat Ruslan dan Alina di dekat gedung kami. Aku keluar, duduk di samping Ruslan dan mulai memandangnya tanpa mengalihkan pandangan. Jadi saya duduk seperti ini selama setengah jam sampai mereka bangkit dan berjalan pulang. Saya ikut dengan mereka. Kami bersama di lift dan aku merasakan wajahku terbakar. Di rumah aku mulai panik. Perasaan terhadap seorang anak laki-laki tidak pernah terjadi sebelumnya. Juga terhadap seorang gadis. Aku masih perjaka. Hanya ada satu penjelasan dan kau tahu itu. Saya harus mengakuinya. Sejak hari ini kami mulai sering bertemu. Saya bertemu Ruslan di pusat perbelanjaan dan menawarkan untuk minum bir bersamaku. Dia sendirian, tanpa Alina, dan menerima tawaran saya. Kami duduk di meja untuk 2 orang dan berbicara di sana. Dia memberitahu saya bagaimana dia bertemu Alina, tapi saya tidak tertarik dan hanya mengangguk. Pada satu titik, seseorang memanggilnya di telepon dan dia pergi. Tapi saya tetap di sana dan hampir menangis. Saya pikir saya jatuh cinta dengan tetangga saya. Malam berikutnya saya pergi jalan-jalan dan melihat mereka juga berjalan. Itu membuatku sedikit kesal, tapi aku harus menahan diri. Seminggu kemudian, saya bertemu Ruslan lagi dan kami pergi ke bar bir. Kami bersenang-senang. Dan setelah beberapa saat kami sudah mabuk. Aku dengan bodohnya meletakkan tangannya di tanganku dan segera menyesalinya. Tiba-tiba Ruslan berdiri, memukuli wajahku dengan keras dan pergi. Orang-orang di sekitar terkejut, termasuk saya. Pagi berikutnya kami bertemu lagi di pintu masuk dan aku menghampirinya untuk minta maaf. Tapi dia mengatakan kepada saya untuk menjauh darinya jika saya tidak ingin dipukuli lagi.
Setelah beberapa hari mereka pindah. Saya khawatir dan marah pada diri sendiri. Kemudian, saya lebih berhati-hati dengan para pria, tentu saja. Tapi syukurlah aku tidak sendirian di dunia ini. Dan akhirnya aku menemui cintaku. Halo semuanya, nama saya Den, dan saya punya masalah. Ayah saya menjadi seorang wanita. Kenapa aku begitu sial sepanjang waktu? Sebelum itu semuanya baik-baik saja, setidaknya saya pikir begitu. Kami hidup bahagia bersama, ibu, ayah, dan aku. Tapi sekitar setahun yang lalu, saya mulai memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Orang tua saya mulai sering bertengkar dan bertengkar. Ayah absen selama berhari-hari, mengatakan bahwa ia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, dia seorang dokter, jadi dia bisa dimengerti. Tapi ketika ini mulai sering terjadi, mungkin terlalu sering, maka tentu saja ibuku bertengkar dengannya. Hal pertama yang dipikirkan setiap istri saat menghadapi suami yang absen adalah perselingkuhan. Setiap hari dimulai dengan pertengkaran antara orang tua dan berakhir sama. Ibu mulai bertanya langsung tentang wanita lain, tapi ayah menyangkal semuanya. Satu hari ayah saya bekerja sampai jam 6 dan ibu memutuskan untuk datang ke tempatnya dan memeriksa apakah dia benar-benar ada di sana. Saya mengikuti diam-diam, jadi dia tidak tahu. Pada jam 6 sore, ayah saya meninggalkan rumah sakit, naik taksi, dan pergi ke satu tempat. Ibu melompat ke taksi lain dan berkata untuk mengikutinya. Saya naik sepeda dan mulai mengayuh sepeda dengan cepat agar tidak kehilangan mereka. Setelah hanya 3 blok, ayahku berkata untuk berhenti di luar rumah pribadi seseorang. Seorang pria bertemu dengannya di sana dan mengambil tas dari tangannya, seperti yang saya lakukan ketika saya membantu pacar saya, tapi bukan itu intinya. Ayah dan laki-laki ini pergi ke rumah, ibu pergi ke belakang pagar untuk melihat mereka melalui jendela, dan aku mengintip melalui celah di semak-semak. Awalnya mereka hanya minum bir dan makan ringan. Kupikir ayahku diundang untuk minum bir, tapi kemudian, astaga, lalu mereka mulai berciuman. Yak, jujur, aku bahkan tidak bisa menggambarkan emosi itu. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ketika ibu saya melihat ini dengan air mata di matanya, dia naik taksi dan berkata bahwa dia pulang. Ayah pulang malam berikutnya dan langsung menemui ibuku. Mereka mengunci diri di dapur dan mulai diskusi yang panjang dan panas. Saya bertanya-tanya tentang apa pembicaraan itu, jadi saya mulai menguping. Ayah memberitahu ibuku tentang segalanya dan kekasihnya. Singkatnya, dia mengatakan padanya bahwa dia telah menyadari sekitar 2 tahun yang lalu bahwa dia mencintai pria dan dia sedang mempertimbangkan operasi penggantian kelamin. Ayah saya, atau apapun saya harus manggilnya, benar-benar memutuskan untuk jadi seorang wanita. Ibu tidak ingin mendengarkan semua ini. Dia mulai menangis, melemparkan barang-barang dari balkon, dan menendangnya keluar dari rumah. Dia berdebat dengannya. Dengan tenang, dia mengumpulkan hal-hal dan pergi meninggalkan rumah. 6 bulan kemudian, dia muncul depan rumah kami. Tapi sebagai seorang wanita, ibu memanggilnya dengan nama buruk dan bahkan tidak membiarkannya masuk. Saya tidak tahu mengapa dia tidak memberitahu kami tentang hal ini. Dia berbohong sepanjang waktu. Saya senang bahwa ibu saya dapat menemukan pria lain. Dia sangat menderita. Aku juga sangat kesal. Tidak setiap hari kamu tahu ayahmu tidak seperti yang lain. Tapi saya berusaha untuk tidak marah kepadanya, tetapi untuk mendukung ibu saya. Dan itu adalah kisah saya, meskipun tidak terlalu biasa. Jadi komentar di bawah ini, beritahu saya kisah Anda jika Anda punya. Oke? Terima kasih.